Nih ya, sudah ada 6 unsur intrinsik, mulai dari tokoh, penambahan, alur, atau plot, latar, sudut pandang, tema, kemudian amanat. Mulai dari yang pertama, kalian sudah tahu bahwa tokoh itu berdasarkan penting atau tidaknya, berdasarkan peranannya dalam cerita, dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Siapa tokoh utama? Tokoh utama adalah orang yang paling banyak diceritakan, paling banyak peran, dan merupakan pusat penceritaan. Itu tokoh utama. Kalau tokoh tambahan siapa? Tokoh tambahan adalah tokoh-tokoh yang berinteraksi dengan tokoh utama, tetapi tidak bisa menjadi pusat atau sentral penceritaan, karena yang menjadi pusat adalah tokoh utama. Berdasarkan peranannya dalam pengembangan plot ada 3 macam, yaitu antagonis, protagonis, dan protagonis. Antagonis adalah tokoh dengan karakter, jangan kebalik, antagonis itu tokoh jahat yang karakternya tidak disukai oleh pembaca. Kalau yang baik itu disebut protagonis. Protagonis itu baik, antagonis itu jahat. Tritagonis itu apa? Tritagonis adalah tokoh netral. Kalau muatan ya, ini muatannya positif, ini muatannya negatif, ini muatannya netral. Boleh tidak ada pergantian posisi si tokoh yang awalnya protagonis jadi antagonis, antagonis jadi tritagonis, tritagonis jadi protagonis? Bisa tidak? Sangat bisa. Kenapa? Karena seperti halnya manusia, tidak ada manusia jahat yang dilahirkan jahat. Tidak ada manusia baik yang sampai mati tidak pernah berbuat jahat. Manusia itu kadang bisa menjadi orang yang baik bagi seseorang, tapi menjadi orang yang jahat bagi orang lain. Kadang juga tergantung perilaku kita. Kalau kita memperlakukan orang dengan baik, biasanya orang itu akan membalas dengan kebaikan juga. Kalau kita memperlakukan orang dengan jahat, biasanya ya orang itu jadi malas ke kita ya. Misalnya nih, kamu diberi terus tapi tidak pernah membalas. Kamu ditraktir terus tapi tidak pernah membalas traktir. Kira-kira orang yang traktir kamu apakah bakal naktir kamu seumur hidup? Tidak, akan ada titik bosan. Ini orang kok tidak tahu diri ya, kok tidak sadar diri, maunya dikasih terus tapi tidak mau balas memberi. Emangnya kasih ibu hanya memberi, berharap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Judul lagunya apa? Sang surya? Bukan, judul lagunya apa? Kasih ibu. Kalau itu lagi berharap kembali ya. Kemudian ini penambahan. Kalau ini tokoh orang-orangnya, kalau ini bagaimana tokoh itu digambarkan. Penggambaran tokoh ada 2 macam, yaitu analitik dan dramatik. Analitik itu sama dengan tersurat atau secara langsung. Dramatik itu sama dengan tersirat atau secara tidak langsung. Tadi nih ya, waktu kamu mencontohkan yang analitik itu kamu contohkan yang tokoh siapa tadi namanya, dia biasa bangun pagi sebelum ayam berkokok. Kemudian kamu simpulkan bahwa tokoh itu berwatak rajin. Nah, itu masih dramatik, masih tidak langsung. Tapi tadi kamu contohkan di analitik ya. Ya. Nah, kalau sebelum ayam berkokok, dia sudah bangun, kamu menyimpulkan bahwa wataknya rajin, berarti itu teknik dramatik, tidak secara langsung. Itu dramatik perbuatan. Perbuatannya apa? Bangun pagi sebelum ayam berkokok. Kamu simpulkan kalau dia itu rajin. Jadi ada beloknya. Di situ yang tertulis bangun pagi, kemudian kesimpulan kamu adalah dia rajin, ada beloknya. Kalau yang namanya analitik itu langsung tersurat di situ ya. Dia adalah anak yang rajin. Titik. Kemudian dijelaskan, dia setiap hari bangun pagi dan seterusnya. Tapi kata rajin itu tidak kamu simpulkan, kamu ambil dari cetakan, memang sudah tertulis di situ, sudah dijelaskan oleh pengarang bahwa tokoh itu berwatak rajin. Jadi bukan dari hasil menyimpulkan. Kalau dramatik ini kebalikannya. Dramatik ini adalah penggambaran tokoh, penggambaran watak tokoh dengan cara tidak langsung. Contohnya tadi ya, digambarkan dia suka bangun pagi kemudian datang ke sekolah
sebelum teman-teman yang lain datang. Berarti kamu simpulkan bahwa dia rajin. Dengan teknik apa? Tadi perbuatan apa yang dia lakukan. Anak rajin kan seperti itu, bangun pagi ya. Ada orang rajin bangunnya siang, dia rajin malas ya. Kalau dalam Rongeng Duku Paruh yang jadi tokoh utama adalah Srintil. Yang jadi tokoh tambahan siapa? Santayip ada banyak. Siapa lagi? Rasus, Warta, Darsun, satu geng ya, serombongan. Terus siapa lagi? Ada tokoh komandan Rasus, ada tokoh orang-orang pasar, ada tokoh warga Duku Paruh, dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh tambahan. Kalau di Rongeng Duku Paruh yang antagonis siapa? Santayip jahat tidak? Dia membuat tempe yang meracuni orang Duku Paruh. Apa dia sengaja? Bingung nih. Dia kan membuat tempe itu meracuni warga Duku Paruh. Dia jahat nggak? Dia jahat kalau dia melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak sengaja. Buktinya tidak sengaja apa? Buktinya dia mati juga. Ada orang sengaja memakan racun untuk membunuh dirinya sendiri. Ada, itu orang gila ya. Kalau orang waras tidak ya. Kalau orang sudah punya gangguan jiwa, biasanya dia tidak berpikir normal, dia tidak berpikir seperti orang lain. Cara mudah untuk menyelesaikan masalah dengan mengakhiri hidup. Padahal kalau orang normal, kalau punya masalah yang dia lakukan apa? Mencari solusi, hadapi. Kalau dia bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia akan minta bantuan dari siapa? Dari orang-orang sekitar. Mungkin dari orang tua, dari saudara, dari kakak adik, atau mungkin dari teman, atau dari keluarga, atau dari orang asing yang tidak dia kenal. Jadi kalau ada masalah, kamu bisa selesaikan sendiri, selesaikanlah sendiri. Kalau tidak bisa, minta bantuan. Ya, bukan dengan cara mengambil jalan pintas, apalagi yang fatal seperti itu. Ada tokoh antagonis, tritagonis. Yang antagonis di Rongeng Duku Paruh, kalau di ini ada adegan ketika Srintil itu menjual keperawanannya sebagai salah satu syarat untuk menjadi seorang ronggeng. Jadi ronggeng itu tidak boleh keperawan, jadi dia harus melelang keperawanannya itu. Ada dua orang yang membeli itu, satu beli dengan kerbau, satu beli dengan emas. Kemudian dua orang itu dibuat mabuk berat sampai tidak sadar diri. Kemudian mereka dimasukkan ke tempat tidur. Ketika mereka bangun, mereka merasa sudah mendapatkan apa yang mereka beli. Padahal selama mereka tidak sadar itu, Srintil keluar kemana? Ke tempat Rasus. Ngapain? Melakukan syarat itu. Yang dapat siapa? Rasus. Bayar tidak dia? Tidak, Rasus dapat gratis. Dari situ yang jahat siapa? Apakah Rasus? Apakah Srintil? Apakah dua orang itu? Yang jahat siapa? Srintil. Kenapa dia jahat? Karena dia tidak melakukan transaksi jual beli yang benar ya. Dia jahat karena kan sudah dibeli, tapi dia tidak menyerahkan yang dia jual itu. Dua orang itu jahatnya apa? Membeli keperawanan, padahal keperawanan itu tidak untuk dijual belikan. Rasus jahat, kenapa? Mau. Dia tidak berhak ya, dia tidak berhak karena dia tidak membayar, dia tidak membeli, tapi dia justru mendapatkan yang sudah dibayar oleh orang lain. Ada berapa tokoh jahat? 4. Kadang jahat atau tidak itu bukan karena dia jahat atau tidak, tapi tergantung sudut pandang kita. Kita mau menempatkan dia jahat atau menempatkan dia baik. Itu contoh tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis yang baik siapa? Di Rongeng Duku Paruh. Dari peristiwa tadi, apakah Rasus bisa jadi tokoh protagonis?
Bisa, dia kan hanya menerima, dia tidak mencari kan? Dia tidak berusaha, dia hanya menerima serintil kan serintil yang datang. Apakah serintil baik? Oh tidak, jadi kamu mendukung kalau serintil melayani dua laki-laki hidung belang itu. Kita bisa berempati kepada serintil, menganggap perbuatannya benar. Kenapa? Karena dia menyerahkan yang dia punya kepada lelaki yang dia cintai. Dia kan memang harus ya, mau tidak mau kan harus melepas keperawanannya. Karena apa? Karena dia mau jadi ronggen. Ronggen kan tidak boleh perawan, jadi mau tidak mau dia harus kehilangan. Nah, daripada dia kehilangan ke dua orang yang dia tidak kenal, lebih baik dia berikannya itu ke laki-laki yang dia cintai. Kalau dari sudut pandang serintil ya pemikirannya begitu. Daripada dengan om-om, bapak-bapak yang suami orang, ya kan? Dua orang itu kan suami orang, udah orang dewasa. Kalau rasus kan masih sama-sama seumuran. Kalau dari korban, dua orang itu bisa dibuat protagonis? Bisa. Kenapa? Karena mereka menjadi korban. Korban apa? Sudah keluar kerbau, sudah keluar uang, sudah keluar untuk membayar, tapi mereka tidak mendapatkan yang mereka bayar, malah justru ditipu, dibohongi. Jadi masalah protagonis antagonis itu kadang-kadang hanya masalah sudut pandang. Kalian tahu film Kuch Kuch Hota Hai? Sarukan tahun 97 atau 96? Oh, tahu judulnya. Itu film India pertama yang membuat saya menangis. Kenapa? Karena sepanjang film itu tidak ada tokoh yang jahat. Jadi ceritanya antara dua orang yang berteman, yang perempuan cinta kepada si laki-laki, tapi si laki-laki ternyata jatuh cinta pada perempuan lain. Perempuan lain itu sebetulnya mau mengalah karena tahu si perempuan ini suka ke laki-laki ini, dia mengalah. Tapi justru si ini yang kabur karena tahu si laki-laki ini mencintai si ini. Jadi tidak ada yang jahat gitu. Ini suka ke ini suka ke ini tahu kalau ini suka ini, dia ngalah. Ya, tapi ini tahu kalau ini cinta ke ini, dianya minggat, keluar kuliahnya, keluar pulang kampung, kemudian menjadi perawan tua. Kenapa? Karena dia hanya cinta ini, tidak bisa mencintai yang lain. Sampai akhirnya ketika melahirkan, ini meninggal. Ini meninggal karena dia harus memilih antara menyelamatkan si bayi atau si ibu. Dia tahu kalau ini pengen banget punya anak, makanya dia mengorbankan diri, lebih baik saya mati daripada anak saya. Jadi setelah melahirkan, dia mati, anaknya hidup. Anaknya itu kemudian yang mempersatukan si ini dengan ini. Jadi ini dapat dua-duanya ya. Dua-duanya dengan selang waktu 8 tahun. Jadi ketika si bayi itu lahir, sampai bayi itu berumur 8 tahun. Kebetulan si bayi itu dinamai yang sama dengan ini, namanya Anjali. Anjali, Rahul punya anak. Anak itu dinamai Anjali juga. Kenapa? Karena memang sebetulnya di dalam hati pria ini ada dua orang ya. Si Anjali dengan Tina. Ceritanya begitu. Itu film pertama yang membuat saya menangis. Kenapa? Karena tidak ada orang jahatnya, semua ngalah. Kalau sekarang kan ya, kalau sekarang kamu dengan adik kelas kamu rebutan satu cowok, apa kamu mau ngalah? Gak tuh, biasanya borong-borongan. Ih, aku kesel banget loh sama dia. Kenapa? Dia gini. Ayo samperin aja ke kelasnya. Biasanya begitu. Apa namanya, yang ngelabrak. Biasanya begitu ya. Kalau di sekolah lain, kalau di sini sih tidak ya. Tidak ada yang rebutan, semuanya ngalah ya. Udah ambil aja, kan masih banyak yang lain ya kan. Ya, itu salah satu film yang tidak ada tokoh jahat sehingga bisa membuat berburai air mata. Karena biasanya film India itu ada tokoh yang jahat sekali, namanya Tuan Thakur. Ya, jadi ceritanya ada perempuan dari keluarga kaya jatuh cinta ke laki-laki dari keluarga yang miskin, kemudian ditentang oleh ayahnya. Si laki-laki miskin ini kemudian dikejar-kejar, disiksa supaya mau berpisah dengan anak perempuannya. Terus ada tokoh tadi Tuan Thakur ya. Terus ada tokoh Inspektur Vijay, inspektur polisi yang selalu berbuat jahat. Dan kalau di film datangnya selalu terlambat. Jadi ketika masalahnya sudah selesai, ketika sudah si jahat sudah tumbang, baru polisinya
Dulu tipikal film India tahun 90-an. Tapi semenjak Coach Kurotakai, itu adalah film India pertama yang menggebrak dunia melawan stereotip film-film India yang sebelumnya sudah beredar. Jadi dulu ceritanya itu saja. Kemudian muncul Shah Rukh Khan dengan Coach Kurotakai yang bisa mengubah wajah perfilman Bollywood menjadi lebih baik. Yang di situ tidak ada orang jahat, jadi dua-duanya ngalah, tapi akhirnya dapat dua-duanya. Tritagonis itu apa? Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penyelesai masalah. Biasanya kalau ada warga bertengkar ya, ada yang bikin masalah, kemudian ada yang merasa terganggu, ada tokoh protagonis dan antagonis bertemu, berkonflik, kemudian bertengkar. Datanglah Pak RT sebagai penengah, loh ini ada apa? Ini loh Pak, ini dia parkir di depan rumah saya dan seterusnya. Kemudian si ini membela diri, kemudian ditemukan jalan keluarnya. Itulah tokoh Tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah, tokoh yang menjadi solusi permasalahan antara tokoh protagonis dan antagonis. Analitik tadi contoh sudah ya. Dramatik itu banyak sekali ya, mulai dari perbuatan, kita bisa menyimpulkan tentang tokoh dari perbuatan dia ya. Kemudian dari lukisan fisik contohnya ya, kalau orang pemberani fisiknya itu seperti apa, dilihat dengan mata dia orangnya seperti apa, badannya tegak atau bungkuk? Tegaknya begini ya. Ada orang pemberani begini. Itu bukan pemberani, itu apa? Kalau orang berdirinya begini ya, jalannya begini, itu bukan pemberani, itu apa? Pemerintah, songong ya. Kalau orang pemberani itu bodinya tegak ya, tubuhnya berdiri tegak, dia tidak membungkuk. Terus matanya bagaimana? Tajam. Matanya tajam, berani memandang kepada orang yang diajak bicara. Lawannya kalau penakut biasanya kan diajak bicara dia kesini, orangnya di sini dia kesini. Yang diajak ngomong di sini dia hadapnya ke sini. Karena tidak berani memandang mata. Itu secara lukisan fisik. Kemudian ada tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tadi yang kamar berantakan ya. Terus dari penilaian atau komentar tokoh lain, itu apa? Itu yang kamu sebut gibah itu. Ada tokoh A dan tokoh B sedang bercerita mengenai C. Itu adalah tokoh yang digambarkan dengan penilaian atau komentar tokoh lain. Dia baik banget loh, kok bisa? Iya, dia tiap hari antar jemput aku, nggak mau dibayar. Terus kamu kasih apa? Ya aku kasih sarapan. Jadi ada orang yang mau antar jemput, kemudian dia mengatakan bahwa orang itu baik, padahal orang itu tidak ada dalam percakapan. Yang bercakap-cakap A dan B, yang suka antar jemput siapa? C. Mereka sedang membicarakan tokoh C. Itu penilaian atau komentar tokoh lain. Terus ada teknik pikiran. Tadi sudah ya. Pikiran itu kalau diucapkan di novel itu dengan tanda petik ganda. Kalau hanya di pikiran tidak sampai terucap, itu di novel dicetak dengan huruf miring. Itu namanya teknik pikiran. Terus yang kedua, alur, atau ada juga yang menyebutnya plot. Ini sinonim sama ya, plot ya alur ya plot. Kandungannya ada peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa itu ada fungsional, kaitan, acuan. Fungsional itu apa? Fungsional adalah peristiwa yang mengubah jalan hidup tokoh, mengubah cara pandang dia terhadap kehidupan. Kalau kaitan itu yang menjadi sebab akibat dari peristiwa fungsional. Kalau acuan itu hanya disebutkan tapi tidak diceritakan. Jadi yang paling berperan itu adalah fungsional. Ini menjadi kaitannya, sebab akibatnya kenapa peristiwa fungsional itu terjadi. Kalau acuan itu hanya disebutkan, hanya diacu, tapi tidak menjadi bahan penceritaan. Peristiwa itu berarti yang biasa-biasa saja. Kalau konflik itu sudah ada masalah, kemudian masalah terbesar itu ada pada klimaks. Contoh peristiwa apa? Bangun pagi. Bangun pagi kan biasa ya. Ada yang bangun pagi sudah berkonflik? Enggak. Kamu bangun sendiri atau dibangunkan? Bangun sendiri tidak mungkin berkonflik dengan diri sendiri ya. Ya. Kamu bangun pagi biasa ya. Kamu mandi biasa kan? Itu peristiwa. Kamu sarapan biasa kan? Muncul konflik ketika apa? Ketika berangkat mulai muncul ya konfliknya apa?
jalan, masih di rumah, itu nanti buat klimaks itu. Oh, cepet-cepetan. Mungkin kamu cari kunci motor tidak ketemu, ya. Atau cari kelengkapan seragam atau sepatu kamu ternyata hanya satu, yang satu di atas. Itu mulai muncul konflik. Menemukan klimaksnya ketika kamu di jalan, ya, dalam perjalanan ke sekolah. Klimaksnya apa? Sudah kamu bangun terlambat, tidak sempat sarapan, di jalan ternyata sudah padat merayap, ada mbak-mbak PT yang belok kanan senyak kiri, terus di perempatan sudah kuning, kamu sudah gas, tahu-tahu merah. Nah, keluarlah itu, apa itu? Dar itu. Kaidahnya ada masuk akalan, misteri, kejutan, dan keutuhan. Ada plausibility, suspense, surprise, unity. Plausibility itu kemasuk akalan. Yang masuk akal adalah ketika ada seorang ayah yang bekerja menghidupi anak istrinya, bekerja untuk memberi nafkah anak istrinya, itu masuk akal, ya. Sasaib yang bekerja untuk anak istrinya, itu masuk akal. Tidak masuk akal apa? Tidak masuk akal kalau ada satu keluarga tidak ada yang berpenghasilan, nih. Bapaknya nggak kerja, ibunya nggak kerja, tidak ada yang menopang kehidupan. Itu tidak masuk akal. Harusnya mereka punya sumber penghasilan, entah itu diberi dari mertua atau diberi dari orang tua. Kadang-kadang masih, ya, ada yang bapak kerja, ibu kerja, tapi masih diberi oleh orang tuanya, oleh kakek nenek dari si anak itu. Ya, itu kan masuk akal. Tidak masuk akal itu kalau dua orang bisa hidup tapi tidak ada sumber pemasukan. Ada yang seperti itu? Tidak. Bisa jadi bapak yang bekerja, ibu yang di rumah, atau kebalikannya juga ada. Ibu yang bekerja, bapak yang mengurusi urusan domestik di rumah. Itu tidak masalah selama dua orang itu, pasangan suami istri, punya komitmen, punya kesepakatan. Saya yang kerja, kamu yang di rumah, sama-sama menerima, ya tidak masalah. Tidak harus, kamu kan laki-laki harus kerja, perempuan yang di rumah. Tidak harus seperti itu. Kalau memang nyatanya karir perempuan lebih bagus, ya lebih baik perempuannya yang bekerja, laki-laki itu diberi tanggung jawab urusan domestik di rumah. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Misteri itu yang menimbulkan rasa deg-degan, rasa penasaran, rasa ingin tahu selanjutnya nasib tokoh seperti apa. Kejutan berarti yang berlawanan dengan arus, ya. Harusnya begini malah begitu, harusnya selamat malah mati, harusnya diterima malah ditolak, harusnya tidak setuju malah setuju. Seperti hari ini kejutannya kan 50% karena kemarin masih 100%, ya. Kalau kita ikuti arus kan harusnya hari ini masih 100%. Gitu. Terus keutuhan berarti jalinan cerita dari awal sampai akhir itu nyambung, tidak ada yang aneh. Latar tempat jelas, ya, nama desa, nama kota, dan seterusnya. Waktu yang terkait dengan waktu, abad, pukul, dan seterusnya. Suasana dan sosial, ya, yang mirip-mirip. Suasana itu, ya, suasana yang menggembirakan, suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan, suasana yang cerah, suasana yang suram, itu suasana. Kalau sosial apa? Sosial adalah kondisi masyarakat tempat cerita itu berlangsung. Jadi sosial itu lingkungannya. Kalau suasana itu apa yang terjadi di sekitar si tokoh, bukan tentang masyarakat, tapi peristiwa apa yang terjadi, apakah peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan, itu suasana. Terus sudut pandang adalah pertama, kedua, ketiga. Orang pertama itu tokoh utama, tokoh sampingan. Orang kedua itu tidak ada percabangannya. Orang ketiga itu maha tahu, terbatas, maha tahu. Nama lainnya serba tahu, terbatas, nama lainnya pengaman. Aman artinya adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya berupa kalimat imperatif, baik itu perintah maupun larangan. Dan tema itu adalah mayor, utama, dan tema minor atau turunan. Satu novel ada satu tema mayor dan ada beberapa tema minor. Mayornya hanya satu. Gitu, ya. Saya kira tidak ada pertanyaan karena kita sudah berkali-kali membahas ini dan sudah banyak sekali